Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan fiskal. Anggota kelompok ada 3 orang. Saya sendiri sebagai moderator Bera Septiana Surbakti dan rekan saya Meliza dan juga Sela Pratiwi. Materi pertama akan dibacakan oleh Sela Pratiwi. Terima kasih Bella. Sebelumnya saya mohon maaf suara saya sedang serak. Langsung saja, apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah cara yang dilakukan pemerintah dalam menyesuaikan tingkat pengeluaran dan tarif pajak untuk memantau dan mempengaruhi perekonomian satu negara. Kebijakan ini berasal dari gagasan ekonomi Inggris John Maynard yang mana kebijakan tersebut dapat berdampak pada kondisi makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, permintaan total barang dan jasa, serta lapangan kerja secara keseluruhan. Jadi kebijakan fiskal adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi ekonomi negara dengan membeli produk atau layanan dari suatu bisnis dan pengumpulan pajak. Ada 3 macam kebijakan fiskal, yaitu yang pertama kebijakan fiskal surplus, yang kedua kebijakan fiskal anggaran defisit, dan yang keempat kebijakan fiskal anggaran seimbang. Seperti diketahui, penyusunan KEM atau Kebijakan Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena berbagai hal, yaitu 1. KEM 2023 disusun pada saat pandemi COVID-19 telah menginjak tahun ketiga. 2. Penyusunan KEM PPKM tahun 2003 dilakukan pada saat kondisi lingkungan global sedang bergejolak dengan ketidakpastian yang tinggi. 3. Tantangan besar. Lonjakan inflasi besar. Percepatan pengetahuan kebijakan moneter global. KEM PPKF disusun sebagai kebijakan baru. Dalam kondisi perekonomian di bawah, penggunaan tenaga kerja penuh menggunakan cukup tinggi, pemerintah dapat memilih salah satu dari kebijakan fiskal berikut ini. Menaikkan pengeluarannya, tapi tidak membuat perubahan apa-apa ke atas pajak yang dipungutnya. Seperti 1. Mempertahankan tingkat pengeluaran tetapi menurunkan pajak yang dipungutnya. 2. Di salah satu pihak menaikkan pengeluarannya dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungutnya. Pengeluaran dan pungutan pajaknya dinaikkan sama besarnya dengan tujuan agar pendapatan dan pengeluaran pemerintah tetap seimbang. Perubahan sebaliknya, yaitu mengurangi pengeluarannya atau menaikkan pajak yang dipungut, atau mengurangi pengeluarannya dan menaikkan pajak yang dipungutnya, atau mengurangi pengeluarannya dan mengurangi pajak yang dipungutnya dengan jumlah sama besarnya. Menaikkan pengeluarannya tapi tidak membuat perubahan apa-apa ke atas pihak yang dipungutnya. 4. Mempertahankan tingkat pengeluarannya tetapi menurunkan pajak yang dipungutnya. 5. Di satu pihak menaikkan pengeluaran dan di lain pihak menurunkan pajak yang dipungutnya. 6. Pengeluaran dan pungutan pajak dinaikkan sama besarnya dengan tutupan agar pendapatan dan pengeluaran penerimaan tetap seimbang. Dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia melalui skema Burden Sharing juga akan berakhir pada tahun ini. Sejak awal pandemi bulan Maret 2020, kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting, sangat strategis dan menjadi kebijakan utama di dalam menangani berbagai langkah darurat dan langkah luar biasa untuk bisa melindungi melindungi dan menyelamatkan jiwa rakyat Indonesia dari ancaman COVID dengan meningkatkan dukungan anggaran kesehatan yang sangat besar. 2. Memberikan tambahan secara masif dan signifikan bantalan sosial bagi rakyat untuk melindungi masyarakat dari merosotnya daya beli akibat kehilangan pekerjaan dan terhentinya kegiatan ekonomi karena pandemi. 3. Melindungi dan mendukung dan melindungi dunia usaha, terutama
usaha kecil menengah dari tekanan kebangkrutan masalah akibat pandemi. 4. Menjaga stabilitas keuangan dari ancaman efek domino akibat kontraksi dan pelemahan ekonomi. Strategi untuk CAM PPFK 2023 difokuskan pada meningkatkan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, memanfaatkan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, revitalisasi industri, pembangunan ekonomi hijau. Kesimpulan, kebijakan fiskal adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Perekonomian yang rendah disebabkan oleh resiko ketergantungan. Sekian dari presentasi kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.